Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga harinya tetap bahagia ya. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan pagi yang berfenomena konseling ya. Pada mata kuliah kali ini teman-teman kita akan menyambut bulan Ramadan, sehingga nanti sistem pembelajarnya lebih berbasisnya e-kampus atau e-learning. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman pada mata kuliah ini, yang mana kita akan membahas tentang mikrokonseling ya. Oke, teman-teman sadar ya bahwa setiap individu itu punya permasalahan, dan setiap permasalahan itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Dengan adanya aspek-aspek permasalahan yang dirasakan, kemudian permasalahan yang tidak disengaja, baik secara insidental maupun terprogram dalam memori alam bawah sadar kita terkadang tidak memperhatikan penyebab dan dampaknya. Artinya, sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling, teman-teman semua harus memahami beberapa aspek permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan pahami pola dan bidangnya. Bidang dalam layanan konseling itu terbagi menjadi 4 bidang layanan. Yang pertama ada bidang domain akademik atau belajar, domain sosial, domain karir, dan domain sosial. Ketika teman-teman sudah bisa menentukan 4 bagian tersebut, maka kita sudah memahami ranah dan ruang dari permasalahan yang jenisnya itu beraneka ragam. Kemudian setelah kita memahami beragam masalah tersebut, maka kita akan meninjau lebih lanjutnya apakah klien atau siswa tersebut itu membutuhkan bantuan layanan laisek, layanan segera, laijapan, layanan jangka panjang. Maka disinilah berlakunya layanan responsif ya, di mana layanan konseling individual ini dapat dirasakan dan dibutuhkan oleh setiap siswa yang memiliki permasalahan dalam dirinya. Kemudian setelah teman-teman selanjutnya adalah kita akan melakukan proses konseling. Ya, proses pemberian bantuan layanan dari seorang ahli profesi kepada klien yang punya masalah dengan fungsi sebagai tindakan kuratif, pengentasan ya, membantu klien dalam mengentas masalahnya, memberikan suatu aspek-aspek fungsi dari layanan konseling itu sendiri. Di antaranya ada pemahaman, ada kemandirian dalam mengambil keputusan, dan seorang konselor harus bisa menerapkan strategi implementasi. Maka di sini konteks dari konseling dengan curhat itu berbeda. Kalau curhat itu pada siapapun bisa, tetapi kalau konseling tidak bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi tanda kutip ya, konseling hanya dilakukan oleh seorang ahli profesi. Ya, misalkan konselor, psikolog, psikiater, konsultan, atau konsultasi lainnya, di mana ahli profesi itu sudah memiliki skill, kemudian keterampilan ya, kemudian asas kode etik dalam profesi konseling, dan teori pendekatan yang harus diimplementasikan kepada klien. Maka di sini ruang konseling ini memiliki aturan batasan, di mana seorang konselor itu memiliki hak-hak prerogatifnya, dan seorang klien memiliki hak-hak yang harus didapatkan saat konseling. Misalkan dalam proses layanan konseling ini memiliki 12 asas. Di antaranya yang pertama adalah asas kerahasiaan. Ketika seorang klien sudah percaya pada konselor, maka asas kerahasiaan ini sudah terbangun. Tetapi ketika klien atau individu siswa tidak percaya kepada konselor, tidak percaya pada guru BK, maka kita harus memiliki konsep keyakinan supaya klien ini percaya masalahnya akan terjaga rahasianya dengan baik. Asas kerahasiaan ini harus dibangun sebelum melakukan konseling. Karena apa? Karena nanti kita akan masuk ke asas kedua, yaitu asas keterbukaan, di mana seorang klien bisa menyampaikan permasalahannya dengan diri secara sukarela, antara kedua belah pihak, baik dari konselor maupun dari klien itu sendiri. Jadi pada prinsipnya asas-asas bimbingan konseling ya, yang terdiri dari 12 asas, teman-teman boleh menggunakan salah satu di antara kedua belasnya.
Bahkan sampai pada asas tuturi handayani yang ke-12, itu konselor harus bisa mendukung, membantu dalam memutuskan masalahnya klien berdasarkan risiko yang akan ditanggung ketika klien akan menghadapi masalah tersebut, kemudian konsekuensi ya, artinya ada dampak positif dan negatif pada diri individu ketika dia mau mengambil keputusan tersebut. Nah, metode inilah yang membedakan antara layanan konseling profesional dengan curhat pada non profesional. Selain daripada asas yang diberlakukan, maka kita juga menghadapi adanya kode etik. Perhatikan kode etik dalam profesi konseling. Teman-teman harus bisa menjaga kerahasiaan klien tanpa membocorkan kepada siapapun dan merahasiakan identitas maupun privasi yang lainnya. Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan pada diri klien dan ketidakpercayaan klien kepada konselor, sehingga kredibilitas dan profesionalisme kerja guru BK atau konselor itu menurun, dan bahkan kita memiliki stigma paradigma negatif ketika kita tidak mematuhi kode etik profesi konseling ya. Kode etik ini memiliki aturan baku ya, baik secara lisan maupun tertulis ya. Maka teman-teman juga harus perhatikan contohnya. Ketika klien memiliki permasalahan, kemudian konselor itu memutuskan masalahnya klien tanpa ada persetujuan, tanpa ada kesukarelaan, tanpa ada sukarela dan tanpa pemikiran klien, maka ini pelanggaran kode etik. Karena dalam profesi konseling, konselor tidak boleh mengambil keputusan klien. Karena apa? Karena klien yang akan mengambil keputusannya sendiri berdasarkan kode etik yang sudah berlaku. Dan tujuannya adalah untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ketika di suatu hari nanti klien bermasalah atas keputusannya. Maka tanggung jawab yang dibangun adalah tanggung jawab pribadi. Selain daripada itu, tujuannya juga untuk memandirikan supaya klien tidak tergantung pada konselor ya. Maka proses konselingnya itu terbatas, tidak akan berlanjut seumur hidup. Sehingga di sini kita sebagai konselor itu atau guru BK melatih seorang klien dalam mengambil keputusan secara mandiri. Suatu hari nanti ketika dia punya masalah, maka dia bisa menyelesaikannya sendiri. Ya, jadi kita melatih supaya tidak tergantung pada guru BK ketika di sekolah. Ya, selain daripada itu juga teman-teman harus memperhatikan keterampilannya, seperti halnya keterampilan menyampaikan informasi, keterampilan mendengarkan, keterampilan konfrontasi, keterampilan interpretasi, parafrase. Nah, ya, kemudian beberapa keterampilan dan juga dilengkapi dengan adanya teknik ya. Karena tidak semua orang, tidak semua guru yang bisa mendengarkan keluh kesahnya siswa atau klien di sekolah, kecuali memang punya dasar keilmuan dan strategi keterampilannya. Kemudian beberapa teori pendekatan yang harus dilibatkan yang menjadikan perbedaan antara curhat dengan konseling ya. Teori pendekatannya itu diantaranya teman-teman sudah belajar berbagai macam teori dasar ya, seperti psikoanalisis, humanistik, behavioristik, logoterapi, gestalt ya. Kemudian juga ada teori analisis transaksional, client center therapy, kemudian ada ration emotif behavior therapy, solution focus brief counseling ya atau brief therapy, logoterapi ya, dan jenis perbedaan dari model teknik lainnya. Itu semua akan teman-teman libatkan dalam pemberian bantuan layanan. Karena apa? Karena dalam konteks layanan konseling yang melibatkan beberapa teori pendekatan itu akan membantu klien dalam mengambil keputusan yang tepat. Jika dalam satu sesi ini konseling tidak tepat menggunakan teori pendekatan ya, masalahnya itu adalah masalah fobia. Kemudian kita gunakan teori pendekatannya client center therapy.